Lah sing asli ya bagaimana? Ya Allahnya lewat sifat wahdaniyah. Qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu yo ning kene, ning alam muhadharah iki, alam kasunyatan. Wujude Allah yo eneng ning alam mukasyafah, di luar akal. Itu juga ada Allah, wujude hidup itu. Kalau jenengan iki kepingin tahu antara perbedaan antara halusinasi dengan yang asli, hanya satu, jenengan harus sudah dikatakan bertemu Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga tayangan ini bisa membawa manfaat dan menambah keimanan kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula ingkang rumiyin nyuwun pirsa nika Gus. Ingkang kula matur sepindahan kholwat wekdal dereng patoso paham kan kula ngalami pengalaman ditarik-tarik lajeng mun-munan ndundut nika nggih Gus. Nggih. Panjenengan dangu kula napa kepengin malih, malah kula wekdal nika kok kirang sopan malah kumujeng nggih Gus. Padahal kula kepengin niku Gus, niku pripun. Lajeng niki kula kholwat niku kan tasih kalian zikir sir nggih Gus. Nggih. Nyebut hu Allah ngoten Gus. Niku kok ingkang kula raosaken kados memanggil-manggil penuh kerinduan ngoten Gus. Ngoten. Ngantos akhire luh nika netes. Niku kadang ngaten tapi kadang nggih wonten raos ditarik-tarik tapi namung sekedap lajeng wonten raos mandek kholwat ngoten Gus. Niku Yang jadi pertanyaan, napa prosesnya mila ngaten Gus? Kados memanggil-manggil penuh kerinduan lajeng muwun ngoten Gus. Ngoten nggih. Napa niku umum ngoten lho? Nggih. Umum yang terjadi. Nggih. Nggih. Setunggal malih nggih Gus. Nah, pitakanan kalau rumiyin wonten setunggal ingkang dereng dijawab Gus. Nggih, Yofi, lulu. Nika kadang niku kan ngelantur dalu ngenten nggih. Ngelantur muter YouTube ngenten. Dados enjingipun anggenipun bangun tidur nika mepet wekdalipun subuh meh telas ngenten. Niku memahaminipun kados pundi? Amargi kula kuwate suul adab ngenten lho Gus. Amargi panjenengan ngendikan kan mboten wonten ingkang saged maringi manfaat utawi mudharat kejabi Gusti Allah ngenten Gus. Ngaten mawon matur nuwun. Sing dadi pitakonipun, bagaimana saya memahami kok aku mau bengi nglantur. Jadi aku ki mepet subuhipun ngenten Gus. Nah niku. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang mayoritas ketika si Salik suluk memakai sistem wasilun. Wasilun itu sistem di mana jenengan kali kula niki masih menghormati, mengindahkan hukum syariat. Nah, ngaten ya. Terkadang juga mengalami proses tahalli, proses pemfanaan keakuan hamba seperti itu, Bu. Kadang-kadang juga lebih ekstrim lagi. Jenengan akan diketahukan Allah proses keluarnya ruh. Ketemu nang jasad. Istilah pandengan, dep-depan. Nggih wajah sampean piyambak. Kados seperti kita ngocon ning pengilon ngoten lho. Seperti itu. Kadang-kadang juga dimasukkan di dalam satu alam mukasyafah, alam malakut, jabarut, lahut. Ketemu malaikat, ketemu kanjeng Nabi, ketemu apapun. Dan itu memang proses.
Dan tidak semuanya itu Allah proses seperti itu. Kados jenengan kala wau yang menceritakan tentang nggih ngapunten, loh iki nangis seperti manggil-manggil ke dalam kerinduan. Memang Rasulullah memberikan teladan yang bagus, limangkana yarjullaha wal yaumal akhira wa dzakarallaha katsiran. Teladane Kanjeng Nabi datang jenengan yang bagus, gini ki hati ada keinginan untuk bertemu Allah disebabkan rindu. Otomatis manggil. Kadang-kadang waktu ajengi makan wong jenenge rindu. Wajah si doi niku katut gitu. Niki ibarat jenengan kali kula waktu pacaran dhisik lho Pak Bu. Ngoten niku. Nami ya disebut, tapi mungkin wis ketemu lah rindune langsung terbayar. Lah ngaten tadi iki. Lah, apakah itu memang harus seperti iya. Tapi prosesnya kadang si A dengan si B juga enggak sama. Artinya ketika jenengan solo itu ditampilkan enggak alam kasaf atau ditampilkan alam kasaf, itu urusan Allah. Dan itu menurut kami dalam konteks kajian tauhid itu hak urusan Allah. Yang terpenting bagaimana kita terus-menerus berzikir. Sebab ayatnya wadzakarallah katsiran. Sing penting kamu dikira terus, ilingo terus. Yen kabeh iku adalah Allah. Sadaro yen kabeh itu semuanya itu bersumber dari Allah. Itu maksudnya, ingat seperti itu. Bon, itu yang pertama. Yang kedua, ngelanturnya itu bagaimana? Pun Pak Bu, sampai berhubung sudah memegang dzikir sirul asrar, sing gawe lantur sampean sapa? Allah lagi tau. Lah disitulah letak kemaklumane Allah terhadap jenengan, sehingga walaupun waktune mepet, cara ibaratnya sholat syariat iku wis mepet-mepet, maklumane Allah terhadap jenengan karena sampean dilalaikan waktu sholat kok yo sik nyetel YouTube. Lah terus pertanyaannya, sing lalekno sapa? Sehingga waktunya itu kados tiang tilem niku lho. Mohon maaf. Ada orang tidur itu Pak Bu, dibangunkan Allah jam 6, ya toh? Berarti subuh kan habis. Ya toh? Kadang-kadang nggih dibangunkan jam 4. Mboten mesti. Bagi hati yang sudah memegang dzikir sirul asrar, untuk pembukaan mata hati kolbun datang Allah, terus berzikir, ini maklum. Karena apa? Karena dia sudah sadar, lah sing nurokno aku sampai jam 6 ya sapa. Lho ngoten. Dadi salate iku niate mboten usolli fardhu subhi, usolli fardhu padangi lan sak piturute. Ya wis dadi kodok. Lah ngoten to? Dadi kodok. Lah sing gawe ngono ya sapa? Ati sampean kudu nyantol teng mriku. Ngoten Bu nggih. Dadi maklum ngoten. Nggih. Nyun sewu Gus. Anggenipun kula nyun pirsa niku amargi panjenengan nate ngendika bilih nek durung nang ahad ora kena ngomong sik marayaku maksiat ya sapa. Ngoten lho Gus. Nika dados kula nyun pirsa niki amargi ajrih suul adab kalian Allah ngoten Gus. Ngoten Gus. Nggih. Sedaya memang wonten prosesi masing-masing. Mboten napa-napa, jenengan pertimbangane karena hukum suul adab khawatir. Nggih mboten napa. Tapi mungkin jenengan akan digenahno dhewe dening Allah sak genah-genahe endi sejatine sing disebut ahad iku, endi sejatine disebut proses ahadiyah. Ahadiyah iku proses untuk menuju ke ahad mekatan. Nggih, matur suwun. Tasik wonten? Putri, nggih, monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama badhe tanget, kenapa tiang ingkang baik niku kok disakiti terus-terusan niku ujian apa kesalahan? Yang Ngaten. pertama, yang kedua riadoh riadoh amalan kagem penebusan dosa atau masalah apa cukup dengan wusul dumateng Allah apa Cukup dengan wusul. Cukup dengan khalwat Heeh. apa cukup dengan itu aja apa Ngaten, ada nggih. amalan Ngaten, nggih. Nggih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong sing apik iku pandangan wong liya apa pandangan Allah. Lah, niki ada dua. Orang dikatakan bagus itu ada kalanya pandangan manusia, ada kala pandangan Allah. Kalau pandangan manusia jasadnya, lah gitu. Oh, bendino tiap hari tempatnya di masjid nggak pernah keluar-keluar setiap waktu. Orang mengatakan si A itu baik manakala patuh dengan hukum-hukum agamanya. Lah ngeten nggih. Iku pandangan menungso melihat jasmani. Kalau pandangan Allah hati. Dan ini orang lain tidak tahu. Apa pandangan Allah? Dikatakan orang baik. Ani'budullaha wastanibut tauhid. Allah memandang si A itu baik hatinya manakala mingkol bin zahidin. Hatinya selalu berzikir, ingat datang Gusti. Itu yang dimaksud orang yang baik miturut pandangan Allah. Tapi menurut pandangan manusia beda lagi. Diundang tahlil menengahi dan koyok gayane wong ngantuk. Lainnya iku berzikir la ilaha illallah. Kok jenengan menengahi. Tapi hati ini terus zikir. Mesti wong liya ngarani ngantuk oleh berkat. Mandangi lak boleh siji. Lah ngoten dah. Wis sakniki ngeten. Dari pertanyaan jenengan, nopo mengapa orang yang baik itu kok selalu sakiti? Apakah itu ujian? Apakah kesalahan? Sekarang kalau jawab saya dari pandangan manusia dulu. Menurut pandangan manusia, orang baik itu kok disakiti. Karena apa? Karena orang yang menyakiti jelas tidak sepaham dengan mereka. Gak seia. Kalau seia mesti dukung. Dasar orang menyakiti itu karena ada dalam hati hasud. Ada dalam hati itu hasud atau iri. Baru orang itu menyakiti. Orang itu si A tidak akan menyakiti si B jikalau si A itu dasarnya di dalam hati tidak ada rasa hasud kepada si B. Pun, apakah ini ujian? Ataukah ini kesalahan? Sekarang dikembalikan pada si B yang disakiti apa si A? Kalau dikembalikan si B, mohon maaf, iki ujian. Pertama ujian. Lah, si B jikalau dia itu golongan orang-orang hatinya yang berzikir, maka si B itu dikatakan ujian lulus. Dia memandang tidak dari makhluknya, tapi memandang semua itu dari Allah. In asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jikalau si B itu tadi tidak berzikir, tidak ingat semua ini dari Allah, maksudnya justru dari si A. Iki kesalahan. Kesalahannya si B. Wis ngerti kabeh sumber songko Allah kok menuduh beriman songko makhluk dari makhluk. Niku yang pertama. Untuk yang kedua,
Apa mang lali? Nggih. Riadoh amalan. Oh iya, menebus hanya kholwat. Lah ngoten nggih. Pun. Saya jawab, kita harus paham dulu apa sih maksudnya kholwat. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Inilah kholwat. Itu tertuang di dalam surah Al-Baqarah 256. Barang siapa yang meninggalkan hatinya loh, hatinya maksudnya, meninggalkan perbuatan-perbuatan menyekutukan Allah, meninggalkan selain Allah imannya, wa yu'min billah, maka dia itu akan beriman yang benar, menjadi iman yang ihsan. Dengan bacaankah? Mohon maaf, tak jawab boleh iya, boleh tidak. Boleh tidak artinya hanya berzikir saja. Zikir yang dimaksud di sini, zikron kathiron, sak temeni zikir, sejatine zikir adalah hati jenengan itu ada satu kesadaran bahwa semua apapun yang terjadi, baik yang muncul dari diri kita atau makhluk lain, semua itu hatimu sadar kalau itu dari Allah. Itulah namanya zikir. Apakah dengan begini cukup? Benar. Boleh didorong dengan bacaan, yaitu tadi Ibu tadi ngucap hati lewat napas keluar masuk Allahu Allah, boleh. Apakah tidak membaca Quran? Enggak apa-apa, enggak. Sebab ketika hati sudah masuk di zona ingat sadar semua karena Allah, otomatis jasmaniah sampean nanti akan menjadi jasmaniah yang benar. Ingat, apa perilaku jasmani? Semua itu sentrongan sebetulnya perilakunya rohani. Jikalau sumbernya rohani bagus, nataiju husnil akhwal mingkol bin zahidin, maka perilaku jasmani juga bagus di mata Allah. Jadi bagusnya laku jasmani di mata Allah itu tergantung keadaan rohaniah sampean kali kula. Lah keadaan hati kita ada dua macam. Pertama mingkol bin zahidin, sadar semua sumbernya dari Allah. Yang kedua mingkol bin rohibin, nggak sadar kalau semua dari Allah, tapi kesadaran hati semua kita masih menganggap dari makhluk. Niki keadaan hati manusia ada dua seperti ini. Jadi cukup jenengan kholwat, nanti jasmani akan dengan sendirinya akan berlaku baik sesuai agamanya masing-masing. Nggih. Cukup Ibu? Tasik wonten. Diborong Ibu Pak, mboten napa nggih. Sebab juwarang ning kono-kono iku ibu-ibu yang tanya, sing banyak iku laki-laki. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua pertanyaan Gus. Yang pertama menyambung dari Ibu yang pertama kali bertanya tadi. Saya belum begitu paham bagaimana membedakan bahwa itu halusinasi atau bukan. Yang pertama. Yang kedua, ketika kita masih aktivitas keseharian, ya kerja di kantor, di rumah atau di mana saja, itu masih sering lupa, bahkan ketika anak ada yang ngeyel begitu, hatinya masih kamu kok ngeyel, tetapi begitu berbunyi menyuarakan kamu kok ngeyel, nah itu kok ada yang menyuarakan, loh kamu kok marah, lah katanya kamu itu mau bertemu, kenapa marah? Akhirnya kok ada satu itu melihat ada tiga dialog masing-masing, akhirnya menyaksikan, habis itu baru ingat, sehingga diam. Nah mohon penjelasannya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunya mataul ghurur.
Nek cara lagu niku sing pejah niku lho arek wedok niki Ardila. Dunia panggung sandiwara halusinasi. Dikatakan halusinasi itu apa ta? Enggak nyata. Mana sih enggak nyata? Selain Allah. Jenengan wujud etok-etok. Mboten asli wujud. Baik yang ada di alam mukhadharah, alam kasunyatan ini lho Bu. Umpama contoh, saya ngaji, asline etok-etok. Makhluk iki etok-etok. Apa ya etok-etok? Pura-pura. Artinya bukan mukhlason asline. Ngoten lho. Jenengan mergawe apapun, melakukan apapun, itu kalau dikatakan manusia yang mergawe itu pura-pura. Bukan sebetulnya, gitu loh. Bukan sebetulnya manusia itu yang melakukan. Inilah halusinasi. Di dalam alam mukhadharah. Ada halusinasi di dalam alam mukasyafah. Berkenaan dengan di luar akal tadi loh Pak Bu nggih. Tadi Bu ada yang kok ketemu orang yang enggak wis pokoknya di luar alam niki. Lah niki lho ya. Apakah itu halusinasi? Iya, karena itu bukan sejatinya Allah. Lah sekarang bagaimana membedakan antara halusinasi dan nyata? Sampeyan anggap dohir iki nyata? Tetap enggak, hakikatnya ini juga halusinasi. Etok-etok. Lah sing ngasih ya bagaimana? Ya Allahnya lewat sifat wahdaniyah. Qiyamuhu binafsihi. Artinya Allah itu yo ning kene, ning alam mukhadharah iki, alam kasunyatan. Wujude Allah yo eneng ning alam mukasyafah. Di luar akal itu juga ada Allah, wujudnya hidup itu. Kalau jenengan iki kepingin tahu antara perbedaan antara halusinasi dengan yang asli, hanya satu, jenengan harus sudah dikatakan bertemu Allah. Tondo kalau jenengan ini dikatakan bertemu Allah, amal arif la yarawna li anfusihim syai'an. Dalam hati jenengan iku lho sudah tidak merasa jenengan ada. Nek pandangan dohir meripat niki yo ada. Tapi pandangan meripat hati sama. Makanya ada istilah pembuka kolbu, pembuka mata hati. Lah niki kalau kita masih merasa, mata hati pun disebut rasa. Kalau bahasa Quran iksan, ya. Kalau kita dalam hati masih merasa kita itu yang melakukan bisa, kita yang wujud, maka mata kolbi itu belum dibuka, belum dibuka. Karena kita masih merasa kita yang bisa melihat, mendengar, berucap dan lain sebagainya. Lah maksud dikatakan bertemu adalah ketika saat dalam hati sampean ini sudah tidak merasa makhluk yang bisa melakukan. Walaupun secara dohir kayaknya makhluk, hati sampean iki yakin semuanya itu yang berafal, yang berperan hanyalah Allah. Iki amal arif. Dikatakan sudah bertemu. Kedua, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya berzikir mengingat Tuhanmu, sadar semuanya itu adalah Allah, itulah yang menjadikan hati damai. Berarti tondone hati damai. Cuman ketemu nih iku urusannya Allah durasi 1 detik, 1 menit, 1 jam, urusan Allah, bukan urusan kita. Kadang-kadang 1 detik Pak Bu, kadang-kadang 1 menit, kadang-kadang 1 jam.
Sampeyan nek kepengin ketemu suwe, tilem. Tilem. Mungkin nek ana anak sampean waktune ngaji gak budal wajib gak muring-muring. Sebabin jenenge lho nggih to? Sampeyan tilem. Mungkin lak mboten muring-muring. Walaupun wonten kucing munggah meja mangan iwak, mboten muring-muring sampean. Karena jenengan tilem. Sing susah iku ketika saat sadar. Jenengan ini merasa yang melihat, jenengan yang merasa kita yang melakukan, ya ini persoalan dan biang kerok. Hati itu tutupnya tidak terbuka. Lah cara untuk walaupun jasad gak tidur tapi hati tidur. Jare kata Mbah Surip, bangun tidur lagi. Kongon tidur terus cari Mbah Surip. Lah jenengan harus tetap di hati, jangan lepas zikir Allah dan merasakan kehadiran Allah itu. Surat Al-Insan ayat 25-26. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila. Muhammad mulai pagi sampai siang sampai sore, wa minal laili, malam juga yang panjang, buatlah hatimu selalu berzikir pada Allah. Berarti Muhammad siapa? Tidak Muhammad ibnu Abdillah saja, nggih Muhammad jenengan. Muhammad lanang, Muhammad wedok, Muhammad pria, Muhammad wanita. Ini karena Muhammad ini makhluk. Wanita, pria pun ya makhluk. Terus dikongkon zikir, itu caranya. Jadi perbedaannya antara halusinasi dengan tidak, jenengan akan bisa membedakan manakala jenengan sudah bertemu Allah. Kalau sudah bertemu Allah baru, oh iki sing nyata, ini yang tidak nyata alias halusinasi. Yang tidak nyata perkara-perkara selain Allah. Itu yang tidak nyata. Tapi bahasa syariat akal, alam nyata itu alam kasunyatan iki dunia. Ada meja, ada apapun, nyata ini. Nah gitu ya. Yes. Jadi tentang halusinasi tergantung dari pandangan syariat apa pandangan hakikat. Kalau pandangan hakikat berarti perkara selain Allah itulah halusinasi. Pun yang pertama. Yang kedua terkait masalah hati ini ingat pada Allah dikala setelah sesuatu itu terjadi. Pak, Bu, kekasih Allah niku wonten 3 prosesi. Musyahadatul fana. Artinya sedikit sekali ingatnya. Ketemu nang Allah iku duko sak detik, duko sak menit. Kalau ada masalah belum bisa connect, lah ngoten nggih. Ketika masalah itu sudah selesai atau ketika masalah itu sedang terjadi, ada apa? Seakan-akan ada pembicaraan, lah ngoten nggih. Konsultasi. Mengatakan semua itu Allah. Mengapa kamu mau menghadap Allah kok ya kamu marah-marah? Padahal Allah ya di tengah-tengah anak yang lagi gak cocok. Di situ kan ada Allah juga. Lah, itu komunikasi bentuk antara warid dengan hati jenengan. Yang tujuannya membimbing, mengingatkan jenengan supaya ingat pada Allah. Sebab dengan ingatlah jenengan tidak akan marah. Ada proses kita itu seperti itu. Kadang-kadang sebelum hal itu terjadi sudah koneksi sudah. Nah, ini ada beberapa kekasih Allah yang itu di proses Allah masing-masing. Intinya ngeten Pak Bu. Udah yang berhak meletakkan di musyahadatul fana kelas pertama, kelas kedua musyahadatul kamil, kelas 3 musyahadatul baqa, ini urusan Allah. Yang terpenting kita la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi bihi.
tolong namanya zikir, pegang rapat semampu kita masing-masing. Sampun Bu nggih, gantos Bapak nggih. Pun monggo Pak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Gus, nama saya Iman Sukiman dari Tajem Maguwarjo. Saya pernah mengalami pada saat mau sholat maghrib. Namun sebelum sholat saya bertajali dulu. Setelah melaksanakan takbir, di hati saya itu tersenyum. Gusti Allah kok nyembah Gusti Allah. Gusti Allah kok Nyembah Gusti Allah. nyembah Gusti Allah. Jadi seperti itu. nggih, lanjut. Lah, itu hanya sebentar saja Gus. Kemudian kami lanjutkan untuk melaksanakan sholat maghrib sampai selesai gitu. Demikian aja Gus yang kami tanyakan. Nggih. Apakah itu yang dinamakan bertemu dengan Allah Nggih, atau bagaimana? nggih. Terima kasih. Ada pujine Allah terhadap dirinya sendiri. Qadim ala qadim. Memang Pak, seakan-akan koyoke Gusti Allah nyembah Gusti Allah. Tapi itu sebetulnya adalah sifat qadimnya Allah. Qadim nang qadimi dewi. Pujinya nang pujinya sendiri. Dan ini memang sebagai sifat jaiznya Allah. Pertanyaannya, apakah di posisi itu salah satu tanda bertemu Allah? Ini pertanyaannya. Ketika saat sholat di situ, masa sih Gusti Allah nyembah Gusti Allah? Kalau jenengan iki masih ada dan terasa yang mengatakan mosok sih si nyembah Allah itu Allah, manakala munculnya dari keakuan hati kita, maka belum. Tapi kalau munculnya itu bukan dari keakuan kita, maka itu ya, itulah yang disebut tajalli. Apa tajalli? Menetapkan semua itu keakuan keingsunani Gusti Allah mekaten. Nggih. Lanjut. Bagus. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula badhe tanglet waktu kula salat niku nate berusaha untuk khusyuk. Padahal saya sendiri khusyuk itu belum dong seperti apa khusyuk itu. Dan saya berusaha untuk khusyuk dengan mengingat Allah, tapi kok kayaknya susah. Nggih. Akhirnya kalau kan udah sering mendapat ilmu ini, jadi kalau yang khusyuk, saya itu nggak bisa khusyuk. Orang saya itu makhluk, jangankan khusyuk, sholat pun saya sebenarnya nggak bisa. Maka saya tinggalkan tentang khusyuk itu, udah biarlah semuanya Allah. Pertanyaannya adalah apakah itu termasuk nafsu saya meninggalkan mau khusyuk enggak jadi itu Gus. Terus yang kedua tentang keterangan Gus Mukhlason tadi tentang roh dan Allah. Apakah roh itu termasuk Allah Gus? Dan cekal semantem. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesadaran hati akan diri makhluk, yang diri makhluk itu tidak punya daya upaya untuk khusyuk, untuk melakukan apapun, sehingga jenengan tidak punya daya upaya untuk bisa melakukan sholat khusyuk, terus daya upaya meninggalkan untuk tidak khusyuk. Apakah ini pertanyaan ya? Apakah ini bersumber dari nafsu? Jawabannya gini, kalau jenengan sudah sadar hati kalau diri ini makhluk tidak bisa apa-apa, maka nafsu itu sudah tidak bisa masuk dalam hati.
Faktulu anfusakum, sudah dilemahkan oleh Allah. Karena kesadaran sudah jenengan ada dalam hati jenengan. Itu bukan termasuk makhluk. Itu bukan termasuk nafsu. Khusyuk itu piye toh Pak? Maksudnya khusyuk. Satu sisi hati sampean ini sudah tidak lagi mengakui kalau sholat itu sholatku. Loh, ngaten niki. Ibadahku, bukan. Ku hamba sudah enggak ada. Tapi sholati, inna sholati wa nusuki, sholatku, ibadahku, ku balik nang urip. Inilah khusyuk. Berarti sudah tidak ada pengakuan. Bahasa syariat gambaran wong khusyuk, ati iki wis lali urusan dunya. Wong syariat. Jadi ketika saat jenengan meninggalkan, lawang jenengan sudah sadar makhluk gak bisa apa-apa, maka itu bukan nafsu. Berarti yang meninggalkan itu juga Allah sendiri. Pun itu yang pertama. Untuk yang kedua, apakah roh itu Allah? Kalau tulis nih, ini masih isan. Niki prosesnya innalillahi wa inna ilahi roji'un. Saiki proses wa inna ilahi roji'un. Ruh sak lebete ruh, boten pun kersane. Sak lebete ruh itu ada nur makrifat. Sak lebete nur makrifat. Kok nur makrifat? Rasa dulu. Sak lebete roh itu ada rasa. Rasa iku ihsan atau iman ihsan. Sak lebete iman ihsan itu ada urip atau Allah. Pun. Sak lebete ati sampean itu kan ada rasa. Rasa itu iman. Iman yang dimaksud di sini adalah ihsan, iman yang benar. Sopo yo sing gerakno si A. Apabila ati sampean iku merasakan Allah, hadirnya Allah di situ ya iku urip, maka rasa sampean sudah benar. Sak lebete rasa itu ada cahaya utawa nur makrifat. Iku tujuane ati sampean sing gelap tadi sangka Allah. Peteng asale sebabe peteng klebon urusan makhluk. Iku ditekakno nur makrifat cahaya iku ben ilang. Petenge nek wis petenge ilang nyatalah Allah utawa urip. Sekarang inilah proses wa inna ilaihi roji'un iku nama roh fana, nama rasa juga fana, nama nur makrifat ya fana, nama Allah ya fana. Nama apa? Pun ngeten mawon. Aku tak gambar ngeten sampai namanya apa? Macem-macem. Ono sing ngarani wilus, unde-unde, gambar ndok, nul. Wis terserah. Tapi ketika saat pundi gosok Imam? Masya Allah. Apabila ini sudah tiada, saya pun kulo hapus. Nama apa? Wonten nama? Apabila ruh nama nur sedaya wong Jawa ngarani kosong. Gak bisa nyebut nih sampean apa ya? Makanya kula sering iki lho.
Sampai ini asli golek ini kilo, nemu niki lho. Justru di dalam kekosongan iki al-haq. Di dalam kekosongan iku berisi. Sampai ngerti lawa. Kelelawar. Napa kok metune dalu? Mibere kok malam, siang hari tidak mau. Karena didesain Allah mripate lawa niku mboten kados mripat jenengan. Lawa justru nek mlebu alam gelap iku padang. Nek mlebu alam sing penuh cahaya niku malah peteng. Beda toh mbek jenengan ya, kebalikane. Artine apa? Ati sampean nek sik ana gambare makhluk peteng. Si ana gambare makhluk lho ya. Peteng. Isone ilang gambare makhluk sing metengno ati. Mohon maaf. Harus dikosongno. Isoe kosong Gusti Allah nyalakno nur makrifat. Tes mungkin nek wis gelape ilang nyoto sejatine urip iku yaiku Allah Subhanahu wa taala. Lah cara untuk kesitulah disebut uzlah kholwat dengan wirid dzikir pun titik kuncine ilmu tauhid sing gak ono yang tidak ada ujungnya ya wonten mriku. Gowelis nggih. Ngaji gak ada habisnya, kesimpulannya alamak keludik. Ya apa? Nek cara basa Mojokerto niku jeketek. Apa jeketek ya? Ya wis, ya lah mek ngene tok. Ngoten. Bapak Ibu, jadi roh itu nanti apakah iku Allah? Tak jawab. Tergantung jawab kula. Nek jawab kula belum memfanakan nama-nama makhluk. Kalau sudah fana semuanya bukan, yaiku al-haq. Jawabannya wonten surat napa? Surat Toha ayat 14. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Aku. Maksudnya Allah ya aku. Janganlah kau sembah namaku, sifatku, zatku, tapi sembahlah aku. Aku sapa? Ya aku sejatine urip mau. Iku akan nyata manakala cahaya makrifat sudah dinyalakan Allah dalam hati, dan cahaya akan menyala setelah jenengan iki membuka mata kolbun berupa zikir tadi. Zikir akan bisa jenengan lakukan setelah jenengan dipahamkan ilmu tentang zikir tadi. Berarti ilmu tauhid itu mari ilmu praktek istiqomah baru nyala cahaya makrifat, baru nyoto wujude Gusti Allah. Disebut peteng. Yun sewu. Menurut kelelawar itu adalah orang-orang yang sudah hatinya mengosongkan cahaya-cahaya. Cahaya kudu hilang nanti. Lah cahaya yang dimaksud di sini adalah duniawiyah. Jadi makanya jenengan pun heran nek ono lawa kalau ada kelelawar keluar malam nggak ketabrak-tabrak itu karena memang nggak ada penghalang. Miturut lawa. Nek menurut sampean justru peteng itu jadi penghalang. Wes. Niku ada di dalam surat An-Nur ayat 35. An-Nur ayat 35. Ya ibaratnya kayak lawa. Wis pengin dadi mata lawa apa mata
menungso. Karepe jadilah mata lawa. Sebab mata lawa itu akan nyoto wujud sejatine urip. Sampean semerap gedong biskup. Semerap nggih? Nek sakniki kita sik wonten gedong biskup. Wingking jenengan mburi sempan niku wonten cendela cilik. Tempatnya proyektor. Di dalam proyektor itu ada kelis. Gambar-gambar kelis iku akan nyata di layar apabila di gedung iku lampune penonton dimateni kabeh. Dipateni kabeh. Baru ada cahaya yang menyentrong bersinar sampai ke layar. Ketika cahaya itu sampai ke layar, kok ya sing muncul gambar. Ayo. Gambar tekondi ku. Gambar dari mana? Ternyata dari kelis yang ada di dalam proyektor. Artinya apa, Pak? Ini. Gundul kula niki. Cekne ISIS. Masalahnya dulu sudah pernah rambut panjang sak bokong, saiki pun digundul mawon. Ngeten. Di dalam hati jenengan iku ada buku catatan. Takdir, perilaku sampean kali kula. Di dalam lauhil mahfud, artinya hati sampean itu punya kehendak. Kehendak itulah kelis. Contoh, jenengan wau di rumah punya karep kehendak mau ngaji. Oke, iku kelis. Dan kelis itu di dalam hati sampean. Atau di dalam proyektor. Bisa nih gambar iki nyoto dadi takdir atau gambar ini di layar, maka perlu cahaya. Kalau gedung biskup, cahaya itu dihasilkan dari genset setrum yang digerakkan oleh minyak zaitun berupa solar. Terserah sekarang penggeraknya itu berupa apa. Akhirnya dinamone mumet gitu. Muncullah satu setrum, akhirnya setrum masuk di dalam proyektor. Akhirnya proyektor itu membawa cahaya, yang cahaya itu membawa gambar di kelis tadi. Terus terjadilah di layar itu. Lah, layar itu adalah takdir. Ketika hati sampean iki punya karep, Gusti Allah nggawa karep iku lewat cahayane, jenengan iki dituntun sampai tekan kene. Dituntun Allah sampai di sini. Lah, ketika sudah di sini, inilah nyatanya gambar sing wonten di hati jenengan. Berarti kekarepan buku catatan itu bisa diubah. Kekarepan kehendak jenengan bisa tidak ke sini dirubah. Entah dengan sebab jenengan tekan dalan ditelepon garwane, anakmu loro, mulih gak sida, berarti nang rumah sakit. Tapi kalau namanya takdir, mboten saged. Kalau sudah di sini, nggak bisa dirubah. Namanya takdir. Kalau kodok, buku catatan, ikut tasik diubah bisa. Lah, yang bisa menganda sendiri, bahasa saya hanyalah Allah. Hidup yang ada pada diri Anda sendiri. Itulah Allah miturut pandangan saya. Bukan memandang jenengan makhluk. Sudah tak pandang jenengan itu adalah Allah. Yes. Jadi pertanyaan apakah ruh itu makhluk ataukah Allah? Tinggal saya menjawab, jikalau dari isi proses, ya makhluk Pak. Tapi kalau jenengan sudah diakad, ya saya katakan wahwa al-haq, dia adalah al-haq. Al-haq itu kebenaran yang esa. Berarti sinten? Ilahukum ilahu wahid. Itulah Tuhan yang maha esa. Kalau sudah di situ kan sudah nggak ada nama. Hadi susah aku nyebut. Tak sebut Allah iku berarti si ono sebutane. Nek masih menyebut berarti belum sejatine.
wis ben gampang sejatine urip ing mungguh wong Islam disebut Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi maksudnya bukan nama mekaten. Jadi betul roh itu sejatine asline itu adalah Allah. Nama roh itu epok-epok. Jikalau kita sudah di akad, kalau belum tetap roh itu adalah makhluk mekaten. Tasik wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya amalan beat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus kita lakukan setelah beat amal-amalan? Terus amalan-amalan yang sebelum kita beat itu apakah tetap kita laksanakan? Jawabannya begini, Pak. Di dalam inti berkholwat setelah baiat, kuncinya adalah al-adhkar, birriyadati wal adhkar. Apa al-adhkar? Zikir. Apa yang dimaksud zikir? Kesadaran hati penuh bahwasanya semua wujudin dunyo itu bukan wujudnya dunyo. Semua gerai makhluk itu bukan gerai makhluk. Semua karepe makhluk itu bukan karepe makhluk, tapi sejatine itu karepe Allah, geraknya Allah. Ini yang ku maksud zikir. Lah, kesadaran atau disebut zikir seperti ini bisa jadi bertempat di dalam amaliyah-amaliyah jenengan yang sebelumnya itu beramaliyah. Contoh, sampai sebelumnya itu ada kalanya dasarit dari thariqah misalnya, tetap itu enggak apa-apa, sampai jalankan, tapi sertakanlah zikir sejatine zikir, yaitu sirul asrar. Boten apa-apa. Memang aslinya hanya zikir sirul asrar. Cuman di setiap wirid apapun sebelum kita berkholwat, di situ juga ada Allah. Hanya ketika kita berwirid Ar-Rahman, Ar-Rahim, berwirid Bismillah, berwirid apapun, monggo dengan catatan jikalau jenengan sertakan sirul asrar. Dan janganlah itu dilakukan manakala tidak disertakan sirul asrar. Nggih, mekaten. Bapak Ibu mohon maklum dan mohon maaf. Ini oleh karena ibu-ibu sudah malam, besok juga ibu nggih masak-masak dan lain sebagainya. Dan juga kami waktu senggang selalu kami buat untuk menulis kitab biar lekas selesai. Maka dengan sangat berat pada malam hari ini kami tutup, dan seperti biasanya dulu, biasanya bar ngaji terus jagongan, ngoten ya. Niki kula terbatas, Pak. Terbatas karena waktu kami selalu kesibukan untuk menulis. Jadi mohon maaf, nanti aja kalau sudah selesai kitabnya, sudah kubagi datang jenengan. Oke, kita sharing-sharing agak lama-lama juga enggak apa-apa. Ngoten nggih? Monggo kita tutup sarana doa, mudah-mudahan semua apa yang menjadikan kehendak jenengan secara manusiawiyah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apa yang telah Allah berikan
segalanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah fid dini wa dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah.